Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang soal-soal persamaan termokimia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, mudah-mudahan anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Soal-soal persamaan termokimia. Pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu persamaan termokimia, ya. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang menunjukkan zat-zat yang bereaksi dengan zat-zat hasil reaksi yang dilengkapi dengan delta H-nya atau perubahan entalpi pada reaksi tersebut. Dengan kata lain, bahwa persamaan termokimia sama dengan persamaan reaksi hanya dilengkapi dengan delta H-nya atau perubahan entalpinya. Jika dalam reaksi tersebut tidak ada delta H, maka tidak dikatakan persamaan termokimia. Jadi kita mudah cara mengenalinya. Jika dalam reaksi tersebut ada delta H, maka disebut persamaan termokimia. Bagaimana contohnya? Ini salah satu contoh reaksinya. Padatan karbon ditambah dengan gas oksigen akan membentuk karbon dioksida dengan melepaskan atau delta H-nya sama dengan min 393,5 kJ. Apa arti dari reaksi tersebut? Artinya adalah reaksi pembentukan 1 mol karbon dioksida dari 1 mol zat karbon direaksikan dengan 1 mol gas oksigen melepaskan kalor sebesar 393,5 kJ. Pada materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan, jika dalam reaksi memiliki delta H dengan tanda negatif, apa artinya? Artinya berarti reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm. Apa reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Dengan kata lain, yaitu reaksi terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau dari dalam keluar, sehingga menyebabkan lingkungan menjadi terasa panas. Jadi dalam reaksi ini pun termasuk reaksi eksoterm karena memiliki delta H-nya negatif, yaitu sebesar 393,5 kJ. Nah, dalam reaksi ini memiliki arti yang lain, ya. Bisa diartikan ini adalah reaksi pembakaran 1 mol karbon ya dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan melepaskan kalor sebesar 393,5 kJ. Mengapa? Ingat bahwa reaksi dengan O2 adalah termasuk reaksi pembakaran. Jadi, jika kalian mengartikannya seperti itu, bisa dibetulkan atau bisa Ibu betulkan karena itu juga bisa dikatakan arti dalam reaksi ini, ya. Jadi memiliki dua arti. Ya, baik ya. Sekarang kita lanjutkan contoh soal persamaan termokimia, ya. Yang soal yang pertama, reaksi 1 mol gas metana dengan 2 mol gas oksigen membebaskan kalor sebesar 802,3 kJ pada temperatur 298 K dan tekanan 1 atmosfer. Tentukan persamaan termokimia. Ingat, dalam reaksi ini ya membebaskan kalor berarti dia termasuk reaksi eksoterm. Kalau reaksi eksoterm berarti delta H-nya negatif. Pada temperatur ini jangan bingung, ini adalah menandakan bahwa memiliki delta H yang memiliki pada suhu yang sama. Bagaimana reaksinya? Reaksinya adalah ingat 1 mol gas metana berarti metana itu apa? CH4 ya. 1 mol CH4 direaksikan dengan 2 mol gas oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan 2 mol air. Bagaimana cara mereaksikannya? Kita ingat bahwa CH4 ditambah 2O2 adalah menghasilkan karbon dioksida dan uap air sebanyak 2 mol ya. Jadi kalau kalian sudah belajar persamaan reaksi tentunya bisa menentukan hasil reaksinya ya. Delta H-nya kita tahu adalah bertanda negatif. Berarti delta H-nya sama dengan min 802,3 kJ. Nah, dalam reaksi ini agak terasa sedikit sulit. Mengapa? Karena di dalamnya tidak diberikan hasilnya. Jadi kita harus berpikir untuk
Apa hasil daripada CH4 ditambah 2U2? Ini juga termasuk reaksi pembakaran metana, ya. Ingat bahwa kita sudah pernah belajar metana dibakar akan menghasilkan apa? Metana dibakar akan menghasilkan karbon dioksida dan air, uap air, ya. Di sini sudah dikatakan membebaskan kalor sebesar 802,3 kilojoule. Baik, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, reaksi karbon dan gas hidrogen membentuk 1 mol C2H2 pada temperatur 25 derajat dan tekanan 1 atmosfer membutuhkan kalor 226,7 kJ per mol. Tentukan persamaan termokimianya. Baik, ya ingat, karbon itu adalah berwujud padat, maka CS ditambah dengan gas hidrogen menghasilkan gas C2H2. C2H2 adalah etuna, ya, etuna. Gas etuna ya di sini memerlukan kalor sebesar 226,7 kJ. Berarti dalam reaksi ini adalah reaksi endoterm. Mengapa? Karena reaksi tersebut membutuhkan kalor atau memerlukan kalor. Jadi terjadi perpindahan dari lingkungan ke dalam sistem sehingga lingkungan menjadi terasa dingin. Maka dinamakan reaksi endoterm. Ya. Ini ingat, di dalam ini belum selesai reaksinya. Di dalam persamaan reaksi ingat bahwa jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Maka karena C-nya di sebelah kiri masih 1, sedangkan di kanan 2, maka atom C yang di sebelah kiri harus diberikan koefisien 2. Jadi reaksi yang benar adalah 2 mol karbon ditambah dengan gas hidrogen akan menghasilkan 1 mol gas etuna atau 1 mol gas C2H2 dengan memerlukan kalor sebesar 226,7 kJ. Baik. Itulah yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan dari penjelasan Ibu tadi kalian dapat mengerjakan latihan berikut ini. Ibu berikan 4 soal, ya. 2 soal uraian dan 2 soal reaksi. Silakan ya dikerjakan dengan baik. Ya jika ada yang kurang dapat belum jelas bisa ditanyakan dalam kolom komentar. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan materi pada hari ini bisa bermanfaat dan lebih membuat anak-anak menjadi semakin paham dalam materi persamaan termokimia. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Semoga bermanfaat. Ingat, vokasi industri kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.